kesibukan di kantor, kami tetap harus melakukan kegiatan ini. Kalaupun ada di antara kawan-kawan, kalau ada sampai nyeplok puasa, bukan karena puasa, saya pertama diamanati Pak Kepala Kantor, kemudian saya sendiri beserta teman-teman tidak akan mencoba, tidak akan bergeser berkaitan dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan. Beberapa waktu yang lalu kadang-kadang triwulan 1, 2 numpuk, kemudian kadang-kadang 3 dan 4 numpuk, sehingga kalaupun ada sesuatu yang dianggap tidak pas sesuai dengan regulasi, gigi diberesi kelihatan pada saat itu sudah berlarut-larut. Yang kedua, pengalaman tahun kemarin ternyata betul itu kejadian terlalu panjang, karena memang tidak boleh kami turun saat itu karena awal-awal COVID, tidak boleh kemana-mana, kantor pun WFH, WFO. Kemudian ternyata triwulan berikutnya kami turun di Rapel, ternyata sudah terlalu jauh kekeliruan itu dilakukan oleh salah satu kawan di internal. Akhirnya begitu berat untuk mengembalikannya, dan tetapi karena itu wajib dan merupakan sesuatu yang diberesi, alhamdulillah. Karena itu, kalau ada kawan-kawan yang saat itu mendesak untuk segera dieksekusi apa sanksinya, saya masih ada perasaan manusiawi, batas toleransi, sehingga selama dia dibuat pernyataan kemudian siap memberesi, kemudian siap mengganti kalau memang itu harus diganti, selesai di situ. Beberapa kabupaten yang lain yang harus menonjok, kemudian kami mempertimbangkan sisi lain. Selama dia punya etikat bagus, cukup dengan pernyataan, kemudian progres kelihatan, selesai sampai di situ. Walaupun sampai hari ini baru sekitar 70% terselesaikan, sekitar 30%. Karena ini dan kawan-kawan sekalian, yang pertama, hari ini kita sudah jejak dari sisi kita sudah punya kepala kantor yang definitif, sudah sebulan lebih, tinggal menunggu sudah PU dengan PD Kontrak. Artinya yang selama ini posisi dijabat oleh PLT, kemudian beberapa saat berubah beberapa kali karena berpengaruh pula pada penyerapan anggaran dan sebagainya pada awal tahun. Hari ini kita sudah punya kepala yang itu, kepala kantor maksud saya. Artinya siapapun sosok beliau, maka terlepas dari berbagai kelebihan, kekurangan dan sebagainya, maka tetap kita harus taati berbagai kebijakannya, berbagai programnya, berbagai target-target yang telah ditetapkan dalam kalau dulu itu dalam rencana program. Raker akan dilakukan minggu depan, raker wil tingkat provinsi, raker sudah kabupaten, walaupun di bulan sudah April. Perlu kami sampaikan sepintas, beliau orang yang low profil, tidak jaim, tidak jaga image, tidak nekon hepo, tidak protokoler. Saya kadang-kadang malah rikuh sendiri, nggak enak sendiri. Ya apapun beliau ya, walaupun saya ada temannya karena memang minimalis. Dengan saya kan ambil perbedaan. Kalau dulu kan jampung-jampung jauh, orangnya kecil, tapi dia realis dan administratif. Ini sudah dibuktikan dengan bukan perombakan, tapi peningkatan tata kelola administrasi sudah diawali kami di kabupaten. Triwulan, setiap triwulan diawali triwulan kemarin. Pada awal bulan sebelum puasa, kami melakukan rapat teknis tingkat pimpinan, melakukan evaluasi, dan masing-masing seksi memaparkan apa yang sudah dilakukan, anggaran berapa persen terserap, kemudian bukti-bukti fisik berapa. Dan tidak hanya sekedar verbal menyampaikan laporan seperti ini secara kualitas, tetapi kuantitas rinci, bahkan harus diekspos melalui laptop.
sebegitu, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa mengontrol bagaimana kinerja kita. Kemudian tidak sebatas itu, setelah saya expose, kami serahkan ini target-targetnya. Kemudian triwulan berikutnya seperti itu. Artinya Pak Laka ini sudah kami lakukan di 3 kabupaten, dan beliau akan terus juga memantau bagaimana madrasah, bagaimana kaum. Maksud saya, pertama sisi ini sudah kelihatan, maka ya kita ya siap-siap di bawah. Tetap kami sering ingatkan bagaimana satu, kerja tetap di atas koridor regulasi yang ada. Yang kedua, tingkatkan tertib administrasi, baik berkas-berkas yang berkaitan dengan lembar kerja masing-masing individu, terutama yang PNS, berupa LCKH, kemudian berkas absensi, kemudian ada lagi SKP ya, terakhir itu ya, SKP dan sebagainya. Kalau seluruh berkas-berkas mereka akan berkaitan dengan poin-poin angka kredit ya, tentu sudah biasa. Yang lain yang selama ini update tolong. Begitu pula penyuluh baik fungsional maupun yang honorer, penyuluh honorer. Laporan tetap dibuat kemudian detail mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang pertama tentang posisi beliau, ingin bagaimana meningkatkan tertib administrasi di kantor dan seluruh pada akhirnya ke bawah KUA maupun ke sekolah-sekolah. Hampir 2 minggu kami di kantor ditemani Irjen. Mudah-mudahan yang jelas beliau apapun yang dilakukan, audit fungsi, audit kinerja, dan memang hampir rata-rata bulan-bulan ini semua kabupaten memang didatangi oleh Dirjen, semua hampir auditnya adalah audit investigasi. Kalau sudah investigasi, sudah ada targetnya. Dia dasar turun karena selama ini hampir setahun, selama 2020 sejak dari 2019 Dumas itu luar biasa banyak. Yang turun itu ya karena Dumas dasarnya. Saya pernah sampaikan di akhir tahun 2020 pada saat evaluasi, memang pelayanan NR selama ini sudah berjalan di atas rata-rata nih. Tetapi pula yang paling banyak Dumasnya dan pelayanan di bidang NR. Selama itu tidak pernah ada turun. Kalaupun ada hanya sekedar evaluasi, turun, monet saja biasa, ada refocusing berkaitan dengan dana-dana COVID dan sebagainya. Selesai paling 1-2 hari. Yang lain yang berkaitan dengan Dumas, kalau perlu kami sampaikan, dan ini sebagai bahan buat kita semuanya. Saya maksud untuk hati-hatian kita. Se-Jawa Barat hampir 100 Dumas. Jika kemudian dirinci mana yang layak di TL, mana yang tidak, sampai akhirnya turun 60 Dumas se-Jawa Barat. Indramayu 7 poin pengaduan masyarakat. 7 poinnya 50-50, 50% berkaitan dengan layanan NR, layanan yang dilakukan oleh kantor KUA. Kemudian berikutnya yang masih dominan adalah yang disorot betul, sesuatu yang berkaitan dengan angka-angka, pungutan yang tidak resmi, kemudian yang dilakukan oleh mitra kita Pak Lebih. Hati-hati betul, kita nggak munafik, kita bukan berarti tidak butuh, tetapi kalau bisa semampu kita untuk tidak mengkondisikan sesuatu itu, tidak terlontar dari kita, tidak dikondisikan oleh kita, tidak diminta oleh kita. Jadi kalaupun kita memberikan pelayanan, kebiasaan itu sudah berjalan, pakemnya sudah berjalan, bukan harus ditolak. Pak, ini makin pula dari masyarakat langsung atau dari lebih diterima, tapi bukan kita yang minta, dia ngasih, tidak harus ditolak, tetapi jangan dikondisikan oleh kita. Itu akan jadi bahan bagi lebih pada saat lebih didesak oleh LSM, oleh wartawan tentang berkaitan dana yang hampir semuanya di atas 1 juta biaya nikah itu, ya kan baju jasa saya, pakunya, PRT-nya. Nah, setelah itu KUA-nya, karena ini akan dikejar berapa di KUA, apa mana Pak Jare panaiknya untuk cukup panaik.
ini yang masih sering dijual oleh beberapa oknum-oknum lebih yang selama ini menjadi mitra kita. Kita sudah tahu, kita sudah paham bahwa masyarakat itu masih membutuhkan sosok lebih. Suruh daftar sesuai dengan aturan, seperti itu keaturannya mestinya. Tetapi sok ditanya, oh kita apa guru beres apa jarak sampean. Kemudian nyampe lah tetap memfungsikan lebih membantu, tentu warabi tenaga dan sebagainya. Ya itulah sekian. Rata-rata di Jawa Barat, Indramayu ya di atas 1. Ya kan tadi pembagiannya. Nah, kemudian suatu saat ada yang meramaikan orang ketiga tadi itu yang Bu Media, Bu LSM. Kan aturan bisa disampaikan. Kalau Bapak nggak terima, kan bisa pada saat nanti harus dikembalikan, ada prosesnya. Ini kalau berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan sepuluhan mutan ini, tolong hati-hati. Kalau berkaitan yang masih jadi kesorotan orang ketiga juga adalah pada saat posisi nikah kantor dan luar kantor. Kita kan tahu persis bagaimana masyarakat daftar dari sejak awal itu tidak ada satupun, 1-2 lah ya, niatnya betul-betul nikah kantor yang gratis. Tentu di inputnya kan nikahnya langsung dari awal di kantor, dan itu yang nol kan. Tapi semua pasti daftarnya adalah luar kantor, pasti di rumah nikah pelaksana. Maka diinputlah bayar nomor 100 nomor. Nah kemudian pada saat pelaksana kemudian COVID datang, kemudian dikondisikan oleh camat yang mentaati aturan dari pusat, provinsi, bupati, akhirnya melarang untuk di rumah, maka ditarik kantor kan. Semua hampir seperti itu. Nah ini yang disorot oleh mereka, kok di kantor bayar, di luar kantor berbayar, di kantor juga bayar. Sedangkan tidak tahu bagaimana kronologisnya. Itu pun kalau kita balikan, cok panggil pengantin. Saya yakin enggak kan, pokatan sampean pengen diambil duit ini prosesnya, ini persyaratannya, urus sendiri di Jakarta. Prosesnya kalau lancar 2-3 bulan baru bisa balik nyampe ke rekening. Ya aja putar terus sekarang kan juga diniati beda. Cok duitnya juga bukan ke panah-panah, duitnya masuk ke negara, duitnya ke negara. Ini yang harus kita berikan pemahaman sedetail-detailnya kepada mereka-mereka yang masih menganggap bahwa masih banyak dana-dana yang di luar yang legal itu ada di sini. Kita berikan pemahaman kepada mereka. Tapi tetap kadang-kadang ngomong. Yang jelas seputar itu yang berkaitan dengan AAK, tolong hati-hati. Kemarin juga kami jadi tim itu ada 2, di Kanwil 1, kemudian di sini 1, di kabupaten juga ada. KUA yang tanda petik kita nggak sebutkan KUA-nya, saya BAP, saya bikin pernyataan, betul nggak? Ada waktu itu kan ada kesulitan kita dalam menerima pendaftaran dan pelaksanaan bulan tahun kemarin itu bulan apa? April. Iya, ditunda misalnya pendaftaran masuk boleh, tapi nikahannya nanti, pelaksanaannya nanti, atau pelaksanaan kemudian pada saat pencatatan beda. Itu kan karena situasi saat itu Probit tuh. Ada seperti itu. Suatu saat gak terima, kok nggak sama pelaksananya tanggal sekian, ditulisnya tanggal sekian. Situasi kredit saat ini rame sampai ke Jakarta, apalagi sudah sampai ada omong-omong transaksi kalau pengen berubah harus sekian. Ternyata setelah diklarifikasi, bukan sekian itu pada saat harus mengganti nomor itu, mengganti tanggal itu. Ternyata pendaftaran nikah biayanya sekian 1,5. Ternyata dianggapnya seolah-olah itu tuh merubah tadi itu harus ganti itu. Dan ternyata juga nggak dilakukan sebetulnya. Hanya ini masuk ke Jakarta, turun harus ada tindak lanjut, pernyataan, bikin BAP dan sebagainya. Begitu cepatnya, dan kita yang dibawa begitu direkodkannya dengan hal seperti itu. Sampai ada persoalan honorer, bukan honorer di kita. Selama ini tidak pernah ada kemenang mengangkat tenaga honorer. Kalaupun ada kawan-kawan kita itu yang ada di sini itu supan, yang gaji bukan DIPA, kecuali pramubakti. Nggak ada. Ini mah bukan pramubakti, bukan tenaga penyuluh honorer, murni supan, dan itu rezekinya dari Gusti Allah sih, tapi dilewati melalui kemurahan kerohiman kepala kau apa namanya. Pada saat turun jasa profesi ya, ini protes pengen jaluk naik, jadi dari mana, nggak dari mana, nyampe kemana, ke Setneng, nggak tanggung. Akhirnya sekretariat negara ngebel Menteri Agama nyampe ke dia, tolong telusuri itu, bener nggak honor apa seperti itu.
honornya berapa, pengen naik, mau nyampe ke sana, seumur-umur honornya sekian, ditelusuri yang gitu honor berapa. Kecuali Pak, ya masuk honorer Pak ya. Bisa. PNS itu Bisa karena protes. digaji murni oleh APBN. Bisa protes, Pak. APBN. Ya. Tuh. Ini mah musuh wah. Ya itu pun saya yakin ada yang ngompori, nggak mungkin yang bersangkutan ngomong tapi bisa. Saya panggil seperti apa kronologisnya. Ternyata ya, ada yang menunggangi, ada yang mengkondisikan. Dan itu saya kekesat lah. Ya bukan apa-apa. Saya pak kelakon pecat hari ini juga Pak. Orangnya kalau ya benar-benar dia murni yang ngajukan, ya mungkin ada yang mengganggu. Kita yang repot lah, harus bikin laporan, bikin BAP dan sebagainya. Tolong itu hal yang pertama tadi saya sampaikan, balik lagi dukung berbagai kebijakan kepala kantor kita dari manapun dan orang manapun yang jelas beliau insya Allah sekarang berniat sudah salaman dengan kami Pak, sudah jangan ada sekat-sekat Bapak dari mana, kemudian Bapak juga apa orang mana dan sebagainya. Bapak di Dama yuk mari bareng-bareng membangun Kementerian Olahraga. Bismillah. Kelihatannya sekali lagi dia akan konsentrasi tahun ini ke bagaimana peningkatan praktik administrasi. Belum kering beliau ngomong sampai bahasanya. Ini kan kalau sudah enak, kalau ada audit internal, ujuk-ujuk datang. Karena orang Cirebon ya ngerti ujuk-ujuk datang. Itu belum kering ngomong begitu. 2 hari berikutnya Irjen datang. Dan gue sama sekali nggak dikabarin. Nggak ada, Pak mau segera maju. Itulah situasinya. Yang internal mending, masih mending ya walaupun tetap kan galau kan selama 2 minggu di orang balik-balik teman gitu. Pembandingan laporan, jika ditekan dirjen, kawah ini, sekolahnya ini nih, bantu kapan, golongan bongnya kan kasih nantinya, yang diundang satu-satu. Itu baru irjen kita internal, apalagi KPK, apalagi BPK. Gemeter masa banget, berarti anak apa ini pun itu. Sedangkan kita apapun situasinya, sekecil apapun ya, namanya ASN, anak baik cari-cari kekurangan kesalahan kemarin sebagainya. Apalagi jelas-jelas itu humas ini jadi ada target. Kesimpulannya hati-hati. Mari terus kita kompak, kita amankan kebijakan pimpinan, tentu saja di bawah regulasi yang ada. Kemudian ada pesan khusus kaitan dengan para penyuluh, peran penyuluh. Kami akhir bulan menjelang puasa hadir di rakor dengan provinsi, dengan tim yang sos dari provinsi, menyamakan persepsi tentang bantuan sosial. Bapak sekalian, jangan kaget, ini sudah berseliweran di telinga saya dengan yang kemarin mendapatkan bantuan madrasah COVID, bantuan COVID baik madrasah maupun kontren maupun TPQ. Banyak terjadi kebocoran, apakah dilakukan oleh yang merasa berjasa atau yang membawanya atau tim apapun namanya, apalagi orang kitanya ikut main, hati-hati akan jadi bom waktu dan sudah masuk ke beberapa penegak hukum. Mudah-mudahan kita semua tidak ikut main di situ. Kita masuk objek, kita yang menerima, tapi itu juga pada akhirnya dipanggil kalau memang yang terbukti. Sudah ramai, tinggal nunggu waktu. Beberapa kali LSM datang ke kontrak, kemudian wartawan dan sebagainya, bahkan dari pihak penegak hukum cukup mendengar. Karena kemarin tiba-tiba turun bebas dari Jakarta, kami tidak melakukan verifikasi awal dulu, bahkan harus dipotong sekian, siapapun yang memotong kita nggak tahu, tapi yang jelas media kemudian LSM sebenarnya udah mulai memantau. Kemudian di wilayah kita ini semuanya aman, kalaupun ada ya kita tidak ikut. Saya sampaikan ini gayung bersambut. Kemarin juga provinsi akan tetap memprioritaskan program bantuan sosial ini pada seluruh lembaga keagamaan di setiap wilayah di Jawa Barat. Sekalipun tidak semuanya merata, tapi persentase itu akan terus ditingkatkan setiap tahun. Karena beberapa kali bantuan turun kemudian tidak tepat sasaran, tidak sesuai target. Bantuan turun 100 juta, ada yang 300 juta, tetapi kadang-kadang pelangnya saja, lembaganya nggak ada. Kemenang tidak maksimal memfungsikan dirinya untuk tim verifikator karena memang belum ada MOU.
Kemarin sudah kesepahaman terjadi Pak Kanwil dengan Pak Gubernur. Pak Kanwilnya akhirnya meminta bantuan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Pak Menteri Pak Kepala kantornya, kalau kaitan dengan kontren madrasah diniyah TPQ tentu kepada kontren, kemudian di wilayah kita tentu di Bimas, Penais, berkaitan dengan lembaga keagamaan berupa majelis taklim, masjid dan musola. Kemarin sudah terjadi kesepakatan satu data satu. Kan tahun dulu nunggu data sendiri, masjid ini, musola ini, majelis taklim ini, itu pada dapat semua. Ternyata majelis taklim Melaka, masjid musola itu rusak bubar oleh bantuan. Bahkan ada yang bantuan mestinya ke Karbolis, turunnya ke Kranteng. Pernah bahkan yang double, bahkan yang untuk masjid ternyata masjidnya nggak ada, dialihkan menjadi ruang serbaguna. Itu kan, tapi kalau sudah ditelusuri ya benar juga karena sudah ada revisi dan sebagainya. Tapi orang lain nggak mau tahu. Ini masjid sekian ratus, sampai saya didatangi dari tim intelijen kejaksaan. Ya ternyata saat dicek di lapangan seperti itu. Alhamdulillah ada wujud. Yang saya maksud bantu kawan-kawan untuk tim verifikasi data adalah kawan-kawan yang ada di lapangan, di bawah koordinasi, di bawah tanggung jawab kepala KUA, kemudian kawan-kawan penyuluh honorer dan penyuluh fungsional itulah yang ikut membantu kami. Kami akan bisa mempertanggungjawabkan bahwa lembaga itu benar, bahwa lembaga itu valid, bahwa lembaga itu dapat dipertanggungjawabkan, validitasnya betul-betul dapat ya kita bisalah misalnya saat ragu-ragu ini. Kenapa? Salah satunya adalah sudah terdaftar dalam SKP di Bimas, dalam aplikasi Simasnya maupun aplikasi yang lainnya berkaitan dengan online data-data sistem Indonesia. Nomor statistik. Nah itu yang bisa kami pertanggungjawabkan. Manakala ada bantuan ternyata majelis taklim itu belum berstatistik, maka mungkin bisa akan ditarik kembali bantuan. Tolong bantu kawan-kawan kita yang betul-betul masih berjalan, ada masjidnya masih berjalan, musolanya masih berjalan, bantu terus bertahap lakukan verifikasi, ajukan, didaftar dalam statistik. Bukan izin operasional. Bukan ada orang yang terlalu kritis, kok masjid jangan izin operasional sejak kapan? Nggak pernah ada. Hanya didaftarkan dalam aplikasi secara nasional, statistik secara nasional. Nah ini, dan begitu pun sebaliknya. Pada saat masjid musola misalnya mendapatkan statistik kemudian ternyata bubar atau ya tidak bisa dipertahankan, memang pindah dan sebagainya, intinya mah bubar lah kan, segera didelat dan segera laporkan, sehingga terus akan update maksimal 6 bulan sekali teman-teman melakukan updating data terkait dengan kelembagaan. Sekali lagi, tenaga penyuluh yang menjadi tumpuan kami di kabupaten. Kalau di bawahnya Bikarwan, ya data juga akan Bikarwan. Ini yang sekali lagi karena mulai tahun ini sampai ke depan provinsi dan kabupaten mempercayakan satu data, dan data satu itu adalah ke Kementerian Agama berkaitan lembaga-lembaga agama. Mohon Kak Lema dan kawan-kawan, kalau hari ini kita masih baru bisa merekrut binaan saja yang mendapatkan, yang sudah didaftarkan daftar statistik, nanti ke depan tidak hanya itu, seluruh majelis taklim secara bertahap kita bantu mereka. Kita ini belangkonya ada, silakan isi. Kami hampir tiap hari ya tidak lebih dari 10, tidak kurang dari 10. Ada masjid, musola, masjid taklim, ayo terus kita buatkan itu. Bokat baik memang dapat bantuan dan memang nyata ada di lapangannya, kita bisa mempertanggungjawabkan. Yang kedua, yang terakhir, teman-teman tolong berikan suasana yang kondusif di masyarakat. Apalagi sekarang sudah mulai muncul titik-titik memanasnya suasana. 2 hari 3 hari yang lalu anak Nabi Anyar, kemudian belakangan ada yang menghina kitab kuning ya, kitab kuning. Udah mulai lagi nih, kan diadu antar ulama. Tolong teman-teman penyuluh, kalau ada hal-hal yang mencurigakan, hal-hal yang membuat suasana masyarakat dikhawatirkan menjadi ramai, menjadi ribut dan sebagainya, cepat diantisipasi, cepat dideteksi. Termasuk juga kalau hari ini di masyarakat sekitar sini, karena ini ada yang masyarakat
mempertanyakan bahwa kita banyak ada minimal tiga ini yang saya tahu ini. Jadwal imsaknya itu ada diterbitkan oleh 3 MUI, NU maupun Kemenak. Ada tuh di beberapa kecamatan menanyakan, oh ada beda 3 menit 2 menit tuh, dengan NU, dengan yang dicetak oleh Kementerian Agama. Hari kita orang kampung mah biasanya seperti anak ajan ya udah. Iya. Tapi kan sekali masa ada mungkin gelang-gelang iseng lah. Itu udah wah itu takonan nih, Pak Naik takonan nih Pak Penyuluh. Kemudian kita tidak memberikan solusi malah ramai. Kalau kita valid itu, insya Allah syariah dari tahun ke tahun itu dasarnya dari BHRD provinsi, dasarnya dari kalender Kemenak, dan itu sudah disesuaikan waktunya dengan ramai. Plus minusnya itu sudah dirubah wajibnya. Ada yang berbeda dengan yang mungkin NU punya tim falakiyah sendiri, membuat beda 2 menit, 3 menit pun ada apa ya 3 menit. Kemudian MUI relatif sama, kalau MUI dasarnya sama. Jadi ada kemarin saya di wilayah barat masuk napon di satu, akhirnya tuh ya malah disindinggo. Itu masa kedua, sekali lagi biasanya kita malah habis orang kena radio, orang kena TV, ya itu saja. Itu beberapa hal penegasan, dia perlu tetap administrasi, pelaporan sebagainya, kemudian peran penyuluh perlu tingkatkan, kompak. Ya mudah-mudahan baru sekedar obrolan, diskusi dan sebagainya, ada perhatian lagi untuk para teman-teman penyuluh. Amin. Ada kenaikan. Kemarin cuma diskusi tuh. Ini mah ya baru kabar ganjeng nak bela gitu. Ada kabar lumayan jauh ya. Tapi Pak Gubernur sudah mulai memperhatikan nih. Oh, untuk yang tingkat provinsi motorisasi tuh tahun ini katanya Mas. Sekalipun sekabupaten baru berapa nggak tahu. Kita sedang membuka jalan ke bupati ini, jangankan diperhatikan, silaturahmi saja belum tembus. Ya, kami sedang mengupayakan, Kang, jangan dianggap peran penyuluh itu tidak lebih penting dari para guru-guru madrasah. Madrasah mah tinggal mempertahankan kan itu. Kita yang sama sekali belum bisa masuk. Perannya sama apalagi lebih dari guru kalau penyuluh tuh kalau kita mau real di tengah-tengah lapangan. Kita punya pasukan 250 yang honorer, yang PNS-nya 32. Kan lumayan itu tuh. Ini belum masuk. Saya baru masuk ke ring 1. Ring satunya itu Pak Ono dengan juga salah satu ketua Ansor kita, Ibu Pak Uji itu juga masuk tim khusus di sana mencoba lewat pintu itu teman-teman para penyuluh honorer untuk minimal audiensi. Kemudian sekarang saya dorong untuk bikin programnya seperti apa. Kemudian kalau itu sudah bisa masuk ya mudah-mudahan kan belum ada kan sama sekali kan. Siapa tahu misalnya bentuk perhatiannya apa 1.000 sebulan tah apa lumayan. Nah, itu sama sekali belum. Kayak Bogor sudah ada tunjangan. Jadi jangan berpikir laptop, berpikir motor mah provinsi yang lagi